Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Saya atas nama Rifki Asfiamsa dengan NIM E1101201032. Tanpa basa-basi, check this out. Oke, yang pertama adalah teori Lasswell. Teorikus ternama yang banyak mengembangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi di tahun 1948. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar model tersebut, yaitu siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pada respon dan dari orang tersebut. Yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nicknell 1977. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang keempat adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weiner 1949. Teori informasi merupakan menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyalnya buruk, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, yang kelima adalah teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kuch pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. 6 adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Max Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting dan media akan dianggap penting oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah teori konstruktisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Kedelapan, teori nativisme. Chomsky dan Hadley 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Oke, 9 adalah teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. 10 adalah teori kognitivisme.
Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuannya kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskualibari, dan ekuilibrasi. 11. Teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bowles Research dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang beberapa proses, di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Yang ke-12, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-13, teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Yang ke-14 adalah teori sikap atau standpoint. Herding dan Wood, teorikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibanding fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Herding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan teorinan dari teori feminisme. Yang ke-15, teori komunikasi 2 tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teorikus lainnya. Teori komunikasi 2 tahap membahas mengenai efek atau media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dan menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-16 adalah teori systematic behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan maksud tersten harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian, dalam hal efisiensi belajar, tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Lalu, timbul usaha belajar dan keberadaan respon tersebut. Di sisi lain, setiap objek atau situasi dapat memiliki nilai motivasi apabila hal itu berhubungan dengan penurunan terhadap kekurangan pada diri individu tersebut. 17. Teori komunikasi kontemporer. Komunikasi kontemporer adalah perkembangan komunikasi yang terpengaruh oleh dampak modernisasi. Komunikasi kontemporer sering diidentikan dengan komunikasi virtual, yang mana proses penyampaiannya adalah yang dikirimkan melalui internet atau cyberspace. 18. Komunikasi birokrasi, yaitu proses kegiatan komunikasi penyampaian informasi yang dilakukan secara sistematik oleh aparatur pemerintah.
sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman atas tugas pemerintah dalam menyelenggarakan dan melayani masyarakat yang meliputi dimensi kualitas komunikator. 19 yaitu Spiral of Silence atau keheningan, sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya, sedangkan mayoritas dia akan lebih tegas gitu mengemukakan pendapatnya. Maka dari hal ini berangkat dari asumsi adanya ketakutan dari masyarakat tersebut. 20 teori inokulasi. Teori ini dikembangkan oleh psikolog sosial yang bernama William J. McGuire pada tahun 1961 untuk menjelaskan bagaimana sikap dan keyakinan berubah, dan lebih khusus lagi bagaimana jaga sikap dan keyakinan yang ada tetap konsisten dalam menghadapi upaya untuk mengubahnya. 21 teori kultivasi, yang mana teori sosial yang meliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Tujuan dari proyek indikator budaya ini adalah untuk mengidentifikasi efek televisi pada pemirsa. 22. Komunikasi administrasi, yang mana penyampaian pesan secara timbal balik di antara anggota untuk menumbuhkan saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 23. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang ke-24 adalah teori ketergantungan media, yaitu teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Seperti kita memakai handphone, bahwa kita mikir bahwa handphone ini penting bagi kita, jadi kita bergantung terus pada HP kita, yaitu termasuk dalam teori ketergantungan media. 25 adalah teori konvergensi simbolik, yang mana memberikan gambaran tentang kecenderungan dinamis dalam sistem interaksi sosial yang menyebabkan praktik dari bentuk komunikatif berkembang. Teori ini memungkinkan para ahli teori dan praktisi untuk mengantisipasi atau memprediksi apa yang akan terjadi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.